Shalom. Jangan permalukan dirimu karena Tuhan tidak pernah mempermalukanmu. Nah, kita sudah hafal kalau kita bicarakan tentang pertempuran Daud dan Goliat. Semenjak sekolah minggu, terutama yang sudah ikut sekolah minggu, tentunya sudah hafal sekali tentang kisah ini. Beberapa waktu ini ada seorang yang cukup viral karena tubuhnya kecil, ya cukup kecil ya. Beratnya hanya sekitar 60 lebih sampai 70 kiloan. Dan dia di situ membuat satu konten menjadi seorang cleaning service. Cleaning service di suatu gym, di mana di gym itu dia bertemu dengan orang-orang yang besar-besar, yang berat badannya di atas 100 kilo, dengan otot yang besar, yang mungkin kepalan tangannya saja, otot tangannya lebih besar dari kepala dia. Nah, tapi yang menarik, ketika dia memainkan perannya sebagai pembersih atau cleaning service, dia minta izin untuk mengangkat barbel yang diangkat oleh yang berlatih di sana, kebanyakannya profesional juga, yang berat bebannya itu di atas 100 kilo. Bahkan sampai hampir 300 kilo bebannya. Nah, tentunya dia tertawakan karena untuk seorang yang badannya besar pun mengangkat itu dia paling bisa angkat 1 kali 2 kali. Nah, yang bikin viral adalah orang ini minta izin dan dia angkat beban itu dengan kedua tangannya berkali-kali. Sehingga semua orang yang melihatnya kaget. Nah, tentunya ada suatu konten yang viral dan ternyata memang benar. Orang ini namanya Vladimir Smondenko, atau lebih terkenal dengan Anatoly. Ibu-bapak bisa lihat di YouTube-nya banyak. Dia seorang profesional yang badannya kecil, tapi dia bisa mengangkat, katanya rekornya tuh untuk satu angkatan tertentu bisa sampai 290 kg untuk satu angkatan. Jadi kita bisa bayangkan, sesuatu yang kecil, sesuatu yang dianggap rendah, bisa membuat sesuatu yang spektakuler. Nah, itu yang dilakukan Daud. Kita mencatat, ada anak kecil, seorang gembala yang bisa mengalahkan seorang pahlawan, seorang yang besar, seorang tentara yang namanya Goliat. Lalu apa yang bisa membuat Daud bisa memenangkan? Nah, di sini kita masuk dalam satu pemikiran di mana di dalam suatu situasi yang mungkin tidak baik-baik saja, ketika masalah datang, ketika sesuatu sedang terjadi dan di luar kendali kita, maka Tuhan ingatkan melalui pesannya ini supaya kita bertindak hati-hati dalam berbagai keadaan dan berespon benar dalam keadaan apapun. Termasuk ketika sedang dipermalukan oleh si jahat dalam intimidasi. Karena mungkin kita kecil, mungkin kita, siapakah kita ini? Saya ini bukan orang besar, saya ini orang biasa-biasa. Sama seperti Daud. Bahkan Daud ini seorang gembala, seorang yang dalam strata sosial di Israel itu termasuk orang-orang yang tersisihkan sebenarnya. Karena jobnya rendahan, kalau gembala itu. Dianggap rendahan. Bukan sesuatu yang elit seperti kakak-kakaknya. Eliab misalnya. Tentara Saul, seorang yang berwibawa, seorang yang dihormati di Israel. Nah, tapi Tuhan ingin kita punya satu perubahan terutama dalam pemikiran, terutama dalam hal mengambil suatu kesimpulan, dalam berespon, dalam bersikap. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris disebut world view. Apa itu world view? World view itu adalah suatu kacamata atau cara pandang. Sebenarnya kita sudah pernah dapat juga pesan ini beberapa bulan yang lalu. Untuk bisa melihat atau menafsirkan dan memahami apa yang terjadi di sekitar kita atau di dalam dunia ini. Nah, ini lebih menekankan pada identitas diri. Misalnya siapakah saya?
Untuk apa saya ada di dalam dunia ini? Apa yang terjadi setelah kematian? Dan ini sangat ditentukan oleh lingkungan, tradisi, budaya, agama, filosofi, bahkan pengalaman pribadi dan pendidikan. Nah, ini yang membuat suatu cara kita berpikir bagaimana dalam menghadapi suatu situasi. Kalau kita lihat, Daud, seorang gembala, tentunya dia berpikir seperti seorang gembala, bukan sebagai seorang tentara. Seorang yang belum pernah terjun di bidang peperangan. Tentunya berbeda dengan orang yang sudah berpengalaman di bidang peperangan. Sayangnya di sini, kita bisa melihat dan sudah dibawakan oleh Bapak Gembala dan rekan-rekan khotbah, kita lebih sering, sadar atau tidak sadar, kita lebih sering mengambil tindakan, pemikiran, respon seperti Saul dan orang Israel, bahkan seperti Goliat. Nah, ini yang harus kita pikirkan ulang dan tanamkan bahwa Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan ingin kita punya satu cara pandang seperti Daud. Nah, ini kalau dalam Alkitab disebut dengan biblical worldview. Jadi cara pandang yang selaras dengan cara pandang Tuhan, cara pandang yang selaras dengan sistem kerajaan Allah, cara pandang yang sesuai dengan firman Tuhan. Tahun 2018 ada suatu organisasi yang mensurvei, namanya Barna Group, itu dari Arizona Christian View ini University. Ini cukup terkenal, kita sering mendengar. Dia mensurvei berapa banyak di Amerika tentunya di sini, ruang lingkupnya. Berapa banyak orang Kristen? Ini orang lingkupnya orang Kristen. Berapa banyak orang Kristen yang memiliki biblical worldview atau cara pandang yang sesuai dengan Alkitab. Nah, di sini dia bagi menjadi 3 generasi. Ada generasi Z, ada generasi boomers, ada generasi X, dan milenial. Jadi 4 generasi. Dan ditemukanlah generasi Z hanya 4% yang memiliki cara pandang yang sesuai dengan Alkitab. Sisanya sinkretisme atau semua dimasukin pahamnya, cara pandangnya. Bagian baby boomers itu hanya 10% orang Kristen. Gen X hanya 7%. Dan generasi milenial hanya 6%. Kalau kita simpulkan ini semua maksimal hanya 10% atau hanya 1/10. Hanya 1 orang Kristen dari 10 orang Kristen yang pola pikirnya, cara responnya sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Dan ini tentunya menjadi sesuatu yang kritis. C.S. Lewis berkata begini, pendidikan itu tanpa diikuti dengan nilai-nilai kebenaran Alkitab, maka itu hanya akan membuat seseorang menjadi bertambah pintar dan bertambah jahat. Bertambah pintar, tapi tambah jahat. Nah, jadi bagaimana cara kita sekarang bisa menyelaraskan cara pandang dengan apa yang Daud lakukan? Yaitu dengan memiliki pikiran. Kalau Paulus katakan pikiran Kristus. Satu cara pandang kerajaan Allah. Terus cara pandang kebenaran Alkitab. Mari kita lihat. 1 Samuel pasal 17 ayat 38 sampai 39. Saya beri judul, poinnya adalah kita harus mengambil cara pandang yang Alkitabiah supaya kita tidak mempermalukan diri sendiri. Dan Tuhan tidak dipermalukan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Tapi kalau kita cara pandangnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan pandang, tentunya itu yang membuat kita menjadi malu atau dipermalukan. 1 Samuel pasal 17 ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah padanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian dia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah.
aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Kalau kita baca, waktu Saul diangkat menjadi raja, maka perlengkapan senjata perang orang Israel itu sangat minim. Bahkan dikatakan, ibu bapak bisa baca pasal-pasal sebelumnya atau di Tawarikh, yang memiliki senjata lengkap itu hanya Saul dan Yonatan. Hanya 2 orang itu. Yang lainnya pakai yang ada. Karena orang Filistin saat menjajah orang Israel, mereka bahkan tukang besi pun mereka kendalikan. Harus ada izinnya. Dan itu hanya dipakai untuk alat pertanian, bukan untuk peperangan. Nah, kita lihat sini. Saul punya itikat baik. Tapi kita bisa lihat cara pandang Saul. Mungkin kita sama seperti Saul. Untuk menghadapi prajurit yang bersenjata lengkap, seperti Goliat, maka kita juga harus punya senjata yang lengkap. Kalau di sana kuat, kita pun harus kuat. Kalau bisa, kita lebih kuat. Kalau di sana lengkap, kita harus lengkap. Kalau bisa, kita lebih lengkap. Itu selalu menjadi pola pikir Saul. Kita mungkin melihat di Komsel sempat dibahas panjang lebar. Untuk kelas prajurit, mereka bahkan sudah menyerah. Mereka sudah ketakutan. Nah, kita lihat apa yang dipikirkan oleh Daud, bagaimana cara dia berpikir. Yang pertama adalah Daud menjadi dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, kita harus menjadi diri kita sendiri. Apa yang Daud lakukan? Ketika Saul menawarkan senjata lengkap pada Daud. Daud katakan, aku nggak bisa. Aku bukan prajurit. Aku ini gembala. Jadilah dirimu sendiri. Tuhan tidak pernah menuntut dalam suatu situasi yang seperti Daud hadapi untuk tiba-tiba Daud menjadi lebih hebat dari Goliat dalam hal perlengkapan, dalam hal baju perang, dalam hal senjata. Tuhan tidak pernah menyuruh Daud seperti itu. Yang menyuruh itu adalah Saul. Saul yang menyuruh, itu adalah pola pikir Saul. Tetapi pola pikir Daud, dia melihat bahwa selama ini menjadi gembala pun, yang memberi dia kemenangan Tuhan, yang melindungi dia Tuhan. Bukan baju perang, bukan senjata. Bukankah kita, mungkin saya, sama, punya pikiran, saya bukan bos, saya bukan bos besar. Bagaimana saya bisa menghadapi persoalan yang besar, bagaimana saya bisa menghadapi musuh yang besar, yang mengintimidasi, yang perusahaannya besar. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang kecil. Perusahaan kecil, pegawai biasa, karyawan biasa. Biasa-biasa saja hidupnya. Bukan sesuatu yang punya backing di belakang, yang melindungi saya. Daud tidak mengandalkan Saul. Meskipun Saul menawarkan semua fasilitas yang dia punya, yang terbaik kepada Daud. Pakai, kamu mau apa pakai? Baju perang saya pakai kalau perlu. Semua diberikan. Tapi Daud di sini, kita lihat. Dia katakan, nggak bisa. Saya bukan prajurit, saya tidak bisa pakai baju perang. Saya hanya gembala. Gembala, apa senjata gembala? Nah ini bagian kedua kita lihat. Gembala hanya membawa tongkat dan umban. Itu yang dibawa oleh Daud. Tuhan tidak pernah memaksakan pada kita untuk tiba-tiba berubah, tiba-tiba berperan sebagai orang lain. Karena banyak orang di saat-saat genting, di saat-saat tidak baik-baik, ketika tantangan tiba, ingin beralih fungsi. Tuhan tidak pernah menyuruh seperti itu. Tuhan suruh yang penting adalah, jadilah dirimu sendiri ketika kita biasa berjalan bersama Tuhan. Itu yang Daud lakukan. Seperti biasa dia lakukan. Mari kita lihat 1 Samuel pasal 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, tongkat gembala, bukan lembing, bukan panah. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, diambil batu yang biasa dia lemparkan untuk mengusir beruang, untuk mengusir singa, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya.
yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Dia hanya bawa tongkat dan umban. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Apa yang Daud lakukan? Dan kedua ini, Daud melakukannya dengan cara Tuhan. Cara Saul memakai senjata. Cara Saul adalah dengan berperang, memakai senjata lengkap, berperang dengan tentara yang besar. Dia mengharapkan ada prajuritnya yang lebih hebat dari Goliat. Itu yang Saul harapkan. Bukan orang biasa-biasa yang kerjanya hanya mengembalakan domba. Tapi Daud dengan cara pandang yang benar, bagaimana dia memandang Allahnya, bagaimana dia memandang Tuhan, bagaimana dia mengingat bagaimana Tuhan melindunginya, menyertainya. Dengan apa? Dengan apa yang ada pada dia. Dengan tongkat, dengan umban atau ketepel. Ketika kita mengingat ketika Tuhan panggil Musa, Musa katakan, Tuhan ini aku ini bukan siapa-siapa, ngomong pun susah. Aku nggak punya apa-apa, bukan tentara lagi, bukan raja lagi, bukan pangeran lagi. Apa yang harus aku tunjukkan pada orang Israel? Maka Tuhan katakan, apa yang ada padamu? Tongkat, itu yang Tuhan dipakai. Apalagi kantong, itu yang Tuhan pakai. Apa yang ada? Apa yang biasa kita pakai? Apa yang biasa kita lakukan? Dalam koridor Tuhan tentunya. Itu yang Tuhan pakai. Kalau kita lihat, seharusnya kalau kita punya pola pikir seperti Saul, maka harusnya kita minder, harusnya kita takut. Karena kita nggak punya apa-apa, hanya punya barang-barang sederhana, hanya punya modal yang kecil, hanya punya kemampuan biasa-biasa untuk melawan sesuatu yang besar, untuk melawan sesuatu yang mustahil. Tetapi di sini Alkitab mengajarkan bahwa yang penting bukan alatnya, yang penting dengan siapa, dengan cara apa. Di sini katakan Daud mengambil tongkat dan umbannya, seperti yang biasa pakai dalam pengembalaannya. Jadi di sini jelas sekali, bukan dengan kekuatan diri sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Itu yang Daud lakukan, dengan cara Tuhan, kekuatan Tuhan. Dan Daud berjalan mendekati Goliat. Yang ketiga, mari kita lihat bagian ketiga. 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Apa yang kita ajarkan pada kita? Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul pada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Apa yang Daud lakukan? Berjalan dengan kekuatan Tuhan. Kalau kita lihat dalam narasi Samuel ini, ketika Nabi Samuel menuliskan kisah tentang Daud ini, kita bisa melihat, sempat juga dibahas oleh Bapak rekan, bahwa sebenarnya Goliat ini bukan orang yang fair. Orang Filistin ini bukan orang yang fair. Banyak bohongnya, banyak intimidasinya, banyak bacotnya. Apa buktinya? Ketika Goliat menantang orang Israel, dia sepertinya seorang jantan. Dia ingin satu lawan satu. Dan apa janji dia? Kalau dia dikalahkan, maka dia akan, dan seluruh bangsanya akan menjadi hamba Saul. Nanti baca lagi bagian ini. Coba teliti baik-baik. Itu adalah janji mereka. Tapi apa yang terjadi? Sudah Goliat dikalahkan. Goliat mati. Mereka tidak menyerah. Mereka tidak menjadi budak orang Israel. Mereka malah berperang dengan orang Israel. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya pola pikir kita banyak dibatasi oleh pikiran kita sendiri. Cara pandang kita banyak menutupi mata kita sendiri. Ketika kita melihat sesuatu yang terjadi, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tidak bisa diduga, ya kita realita sekarang kita sedang menghadapinya. Kita sedang menghadapinya. Bapak kalau baca berita dan sekarang apa yang terjadi,
semuanya sepertinya menghukum kita dari segala penjuru. Bidang ekonomi, bidang pendidikan, semua apa yang terjadi dalam negara kita, itu semua membuat kita kecil hati, ciut. Itu ada pola si jahat, selalu mengintimidasi, menakut-nakuti. Jadi kita berpikir terlalu jauh untuk suatu ketakutan. Itu yang dilakukan oleh si musuh. Itu yang dilakukan oleh Goliat. Padahal mungkin sebenarnya tidak seperti itu. Bagaimana seorang bisa melampaui apa yang ditakuti itu? Ketika seorang punya pikiran seperti Daud. Ketika dia memakai kekuatan Tuhan. Ada sesuatu yang tidak mungkin untuk fisik seorang gembala yang dikatakan masih seperti anak-anak, masih masa remaja, kekuatannya terbatas, berapa kuat dia bisa mengketepel. Saya pernah lihat di YouTube, pernah diperlihatkan kira-kira bagaimana ketepel itu dipakai di daerah Timur Tengah. Kurang lebih mendekati. Jadi diputar-putar dan dilemparkan, itu pun ada caranya. Karena badannya pun ikut berputar dan itu cukup dahsyat. Cukup dahsyat. Tetapi apakah itu cukup untuk membunuh Goliat? Itu pertanyaan yang besar. Seberapa besar tenaga Daud yang kecil yaitu badannya bisa untuk membunuh Goliat? Secara duniawi kita lihat nggak mungkin. Apalagi dengan ketepatan yang harus tepat sekali di satu titik. Berapa besar kemungkinannya? Kecil. Walaupun Daud biasa berlatih, tapi berapa besar saat itu ketika dia mendekati Goliat. Bahkan dikatakan dia berlari mendekati Goliat untuk bisa tepat di sasaran dan bisa membuat Goliat tumbang. Cuma satu kuncinya atau jawabannya, dengan kekuatan Tuhan. Apakah Daud yang membuat Goliat jatuh? Ya kita tahu semua. Bukan Daud. Tapi Tuhan yang membuat Goliat jatuh. Dengan kekuatan Tuhan. Untuk mengikut Saul, yang Goliat katakan adalah budak Saul. Bapak bisa baca lagi. Mereka Goliat katakan, kamu ini budaknya Saul. Mengikut Saul hanya berpikir bahwa habislah kita. Hanya menjadi follower. Followernya follower Saul. Makanya ketika Daud mendekati mereka, maka dia selalu mengingatkan, kita ini bukan budaknya Saul. Kita ini bukan pengikutnya Saul. Kita ini tentara barisan Allah yang hidup. Kita ini pengikut Tuhan. Itu yang Daud tekankan. Kita ini punya kekuatan Tuhan, bukan kekuatan Saul. Kalau kita hanya berharap pada Saul, maka ya itu hasilnya, ketakutan, kecewaan, putus asa. Tetapi ketika Daud berjalan dengan kekuatan Tuhan, maka sesuatu yang besar bisa terjadi. Apa karena kita hebat? Bukan. Apa karena Daud hebat? Bukan. Tapi Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Tuhan buat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi yang ketiga ini adalah pakai kekuatan Tuhan. Jadi yang pertama, jadi dirimu sendiri. Nggak usah jadi orang lain. Tidak usah berubah tiba-tiba. Harus berubah, usahanya tiba-tiba harus berubah. Kekuatannya atau caranya, ikuti apa yang biasa dilakukan dan Tuhan yang memimpin. Yang kedua, pakai cara Tuhan. Yang ketiga, pakai kekuatan Tuhan. Dan yang keempat, 1 Samuel pasal 17 ayat 36. 1 Samuel pasal 17 ayat 36. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Artinya apa? Artinya Daud tahu, semuanya dalam kontrol kuasa Tuhan. Manusia bisa bikin acara, musuh bisa bikin acara, Goliat bisa bikin acara. Orang Filistin bisa bikin acara. Saul bisa bikin acara. Semua bisa bikin acara, semua bisa bikin agendanya masing-masing. Tapi Daud tahu sesuatu, bahwa semuanya ada dalam kontrol tangan Tuhan. Tuhan masih yang berdaulat. Kalau Saul memberikan pada Daud baju perangnya, itu artinya
itu dalam kontrol Saul. Caranya pakai baju perang. Goliat memakai baju perang dan memakai lembing, memakai semua yang dia miliki, itu adalah cara Goliat. Kontrolnya Goliat, dia yang menguasai. Tapi Daud, apa yang dia kuasai? Dia melepaskan kuasanya pada kuasa Tuhan. Karena yang dia pakai hanya umban, batu, tongkat, sesuatu yang biasa, sesuatu yang dianggap sepele dalam peperangan. Bagaimana bisa melawan musuh dengan alat-alat seperti itu? Tetapi di bawah kekuatan tangan Tuhan lah, dia bisa melemparkan umban itu. Dengan kuasa Tuhan lah, dia bisa mengalahkan Goliat. Dengan kuasa Tuhan lah, dalam kontrol Tuhan lah, Goliat bisa dijatuhkan dan dipenggal kepalanya. Makanya Daud katakan, sama seperti Tuhan menyertaiku dan menghajar singa dan beruang itu. Sama. Karena Daud ketika mengembalakan, dia tahu siapa sih yang melepaskan dia dari singa, siapa sih yang melepaskan dia dari beruang? Tuhan. Kalau Tuhan izinkan dia mati di padang gurun, bisa saja terjadi. Tapi dia ingat, selama ini yang melindungi dia, yang membuat dia bisa bertahan, yang membuat dia bisa mengalahkan singa, yang membuat dia bisa mengalahkan beruang, yang membuat dia bisa melindungi domba-dombanya, itu karena Tuhan yang menguasai, Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang mengizinkan. Nah, jadi itu yang bisa sama-sama kita renungkan, nah kita ubah pikiran kita. Karena saya harapkan di Indonesia, terutama di kita, gereja kita menjadi orang-orang Kristen yang melebihi surveinya Barna. Ada amin? Lebih dari 10%. Jangan kurang dari 10%. Yang memiliki cara berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu dengan apa yang Daud lakukan dan sudah dicatat di Alkitab. Jadilah dirimu sendiri dengan cara Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dan dengan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.